Sudahkah kemudian kita mendoakan anak kita sebagai menjadi anak yang soleh-soleha? Bukan sekedar pintar, bukan sekedar sukses, tapi jadi soleh-soleha. Masalah pintar, masalah berhasil, asal anak itu soleh dan soleha, insya Allah Allah pasti kasih kemudahan di sini. Maka kemarin Ustaz Abdul Somad habis dari Solo, dia cerita berkat kemudian ridhonya orang tua, kepintaran dia apapun itu kalah sama kemudian keridhaan dia sama orang tua. Kalau Ustaz Abdul Somad jadi begini, itu gara-gara ridhonya orang tua. Dia dulu orang buana ke Brunei, ke sana kemari, itu juga nggak berhasil. Daftar kerjaan nggak dapat. Giliran kemudian pulang ke Riau, bakti sama orang tua, Allah kasih mudahkan dia. Dan ternyata usia kita tuh singkat. Allah meminta kita buat kita menghitung-hitung amal ini. Kenapa? Usia kita tuh pendek. Bahkan kita bisa dikatakan kita itu dulu pernah hidup di alam ruh, kemudian sekarang ada di lahir, dan antara titik lahir sampai mati itu sangat sejengkal. Sedikit saja. Kenapa? Setelah meninggal ada sebuah waktu yang itu lama-lamanya yang itu nggak pernah terukur. Dan kehidupan kita di sini ditentukan sama kehidupan kita yang sangat pendek ini. Yang paling cuma maksimal tuh 100 tahun udah bagus banget. Rata-rata kata Rasulullah 60 tahun. Itu yang menentukan kehidupan kita ke depannya. Kalau di sini berhasil, di sini kita bisa berhasil menjalankan misinya Allah, menjadi khalifahnya Allah dengan baik di atas muka bumi, Allah berikan kemuliaan di sini. Kalau di sini gagal, ya sudah, gagal selama-lamanya. Sampai-sampai Allah menjelaskan sebentar yang waktu pada kita dengan surat yang sangat pendek. Bahkan ketika kita setelah selesai surat Al-Fatihah, amin, langsung baca surat ini, langsung kayak otomatis ya, wal asr. Surat yang pendek, supaya bagi kakak salat ya, demi masa, demi waktu, semua orang akan merugi kata Allah kecuali bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan kata Allah. Semua orang akan merugi kecuali mereka siapa? Saling menasihati dalam kebaikan. Siapa tuh saling menasihati dalam kebaikan? Orang-orang yang senantiasa mendakwakan Islam. Orang-orang senantiasa mendakwakan Islam. Dan orang-orang manusia itu ketika kemudian meninggal, pada hari mereka melihat hari berbangkit, mereka akan seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan seperti waktu sore atau pagi hari. Jadi ketika kita besok jedek meninggal dengan cara apapun ya, bisa dengan insya Allah di Solo ini sedang di lockdown, kayak di kotanya itu karena ada corona beberapa yang menyebar di sana, sampai beritanya viral di Solo beberapa hari ke depan, itu 2 minggu itu sekolah diliburkan. Tapi kita sudah memahami bahwa semua Allah takdirkan, dan mau meninggal dengan cara apa itu urusan Allah. Tapi yang perlu kita persiapkan ketika kita meninggal sudah doa apa yang kita akan berikan kepada Allah besok. Dan ketika kita meninggal jedek, itu ketika kita meninggal kita tuh kayak merasa cuma hidup sepagi atau sesore. Sesore itu berapa jam sih, Pak? Paling cuma 3 jam, dari jam 3 sampai maghrib. Itu sesore. Kayak sebentar, padahal hidup kita lama banget. Kok bisa begitu? Nih, ternyata antara waktu dunia dan akhirat itu beda. Di sini Allah menjelaskan di surat Al-Ma'arij ayat 4, Allah bilang malaikat dan Jibril itu naik menghadap Tuhannya yang kadarnya dalam sehari kadarnya itu 50.000 tahun. Dia naik ke atas akhirat itu kadarnya sehari, yang dalam waktu sehari, kadar sehari itu ternyata 50.000 tahun. Maksudnya gimana? Satu hari di akhirat itu 50.000 tahun di bumi. Satu hari di akhirat itu 50.000 tahun di bumi. Jadi ketika kita melihat Jibril naik, itu kayak Jibril nggak sampai sih 50.000 tahun itu baru sampai. Tapi Jibril ngerasainnya cuma sehari dong, sampai ke atas, udah sampai ke Sidratul Muntaha. Nah sekarang pertanyaannya, usia kita berapa lama? Rata-rata kata Rasulullah usia kita berapa lama? 63. Jadi sudah yang 50 tahun? Ya. Terus kalau begitu, kalau 63 tahun, kalau kita lihat dari akhirat, kira-kira berapa lama hidup kita? Kalau sehari saja di akhirat itu ternyata 50.000 tahun di bumi. Nah kalau ternyata kita di bumi cuma 63 tahun, ketika kita besok di akhirat berapa lama? Ya, ini ada hitungannya, saya hitung. Berapa lama kita melihat di akhirat ketika kita hidup sekitar 60 tahun? Ya, kita dulu anak kecil, ya, tiba-tiba jadi dewasa, tiba-tiba jadi kakek nenek, ternyata kita cuma hidup 2 menit, 1 detik. Jadi ketika kita bisa di alam akhirat, di alam ruh, maka kita hanya merasa kita cuma hidup seperti 2 menit, 1 detik. Loh, hidupku cuma sebentar banget. Padahal kita hidup di dunia 60 tahun udah bangun pulang macam-macam, tapi cuma rasanya 2 menit, 1 detik. Bentar banget. Makanya kita nggak maksiat, kita kemudian ngelakuin syariatnya Allah, kita taat sama Allah, kita kemudian ngedakwain apa yang Rasulullah kemudian contohkan, itu sebentar.
Cuma 2 menit 1 detik. Dan ternyata nggak semua kita itu usianya sampai 60 tahun. Meskipun kata Rasulullah usia kita 60 tahun rata-rata. Dan apakah dengan 60 tahun yang kita miliki semua akan kita pertaruhkan buat Allah semuanya? Enggak. Ternyata harus dikurangi 15 tahun. 15 tahun balik itu nggak dihitung ya, Bu. Ketika 15, jadi syarat itu tidak berdosa. Telah diangkat pena, seseorang itu ada 3. Dia anak-anak sampai dia balik, orang yang tidur sampai orang yang gila. 3 ini tidak Allah tetapkan dosa. Jadi kalau ada anak nyolong ayam, ya itu insya Allah nggak dosa. Yang dulu pernah nyolong ayam tetangga, zaman masih belum balik, ya itu nggak diangkat dosanya. Nah, orang yang tidur sampai dia bangun, ya pernah ngambil HP temennya tapi pas ketiduran, ya itu nggak apa-apa. Ya dosa. Ya, asal tidur ya. Ya. Dan yang akalnya rusak. Maka ini 15 tahun tidak dihitung. 60 tahun kita ternyata 15 tahunnya tidak dihitung sama Allah. Terus habis itu apa? Masih harus 15 tahun kita kurangin dalam waktu tidur. Waktu tidur itu waktu tidak sadar. Itu juga Allah tidak hisap. Berarti 30 tahun ini tidak dihisap sama Allah. Terus masih tersisa berapa tahun? 30 tahun. Pertanyaannya, apakah 30 tahun yang masih kita sisa? Jadi kan 8 jam tidur. Ya kan? Akhirnya kalau dihitung selama 60 tahun itu 15 tahun. Tinggal bisa 30 tahun. Apakah 30 tahun akan kita pertaruhkan semuanya bersama Allah? Apakah setiap hari kita akan ibadah terus sama Allah? Apa ibadah yang paling terlihat setiap hari yang kita lakuin? Sholat. Pertanyaannya, ibu-ibu bapak sholat sehari berapa lama? 1 kali sholat lah, berapa lama kira-kira? 10 menit, oh Masya Allah, Al-Baqarah baca ya. Apa? Ya rata-rata berapa? 5 menit. Kalau 5 menit sekali sholat, berarti sehari berapa lama? 25 atau ya 30 menit lah, setengah jam. 30 menit, Bu, 30 menit sehari. Itu kalau di total selama 30 tahun, 30 menit kita sholat sehari, 30 menit sehari. Kalau di total selama 30 tahun, sholat kita cuma sekitar 1 tahun. 30 menit sehari, itu kalau di total selama 30 tahun sisa hidup kita ini, itu sisa sholat kita cuma 1 tahun. 29 tahun terus buat apa? Sudahkah amal kebaikan di situ? Dan ternyata tidak semua sholat kita diterima sama Allah. Bahkan Rasulullah bilang ketika kita sholat itu ada yang diterima 1/10-nya, ada yang 1/2, ada 1/7, 1/6, bahkan separuh dari sholatnya. Siapa itu? Ya orang yang ketika sholat langsung pikirannya Allahu Akbar, dan pikirannya langsung ke Sidratul Muntaha, gitu kan ya. Mikirin anak belum dikasih makan kayak tadi ya, itu tadi suami belum pulang, itu belum dimasakin, wah itu macam-macam. Dan kalau kemudian cuma diterima tadi 30 menit, ternyata itu kalau dia dihitung itu cuma 1 tahun, dari 30 tahun tadi cuma 1 tahun doang yang ibadah kita. Dan ternyata yang diterima cuma 1/10 itu berapa jam? Berarti setahun, berarti berapa? 1,2 bulan, 12, ya. 1 bulan, berapa? Cuma sebulanan doang. Padahal ibadah kita, usia kita 30 tahun lagi. Usia yang produktif saja. Apalagi sholatnya tuntas, ya, gimana bisa serius? Sholatnya cepat-cepat ya kan? Tunggu balik, gitu aja. Ya, imamnya lama itu, wah namanya sama banget sih, gitu aja. Pas tarawih gitu ya. Makanya hati-hati banget. Jangan nyepelein sholat. Ya, itu jadiin bahwa sholat itu sebagai needs, kebutuhan. Memang susah, karena kita sejak kecil dikasih tahu itu sekedar kewajiban. Tapi jadikan bahwa itu sesuatu yang kita cintai, bahwa ketika, ya kayak ibu ketika ngadep suaminya pulang kerja tuh Masya Allah, kan ya bapak apa juga ketika ngadep suaminya, ngadep istrinya itu kan sayang banget. Nah itu begitulah derajat kita sama Allah. Seperti kemudian kita harusnya lebih bagus lagi, karena Allah tuh jauh lebih tinggi. Harusnya lebih kemudian menyayangi Allah tuh jauh lebih tinggi daripada itu semua. Dan ternyata kematian tidak ada yang tahu. Ya, sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan kematian siapapun. Ada orang yang lagi di mobil jalan, nggak ada orang yang mati juga, nggak ada orang tahu mati kapan. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang tahu mati itu kapan. Bisa jadi setelah ini, bisa jadi kemudian, ya, ya. Bisa jadi saya duluan, bisa jadi ibu lebih dulu, bisa jadi atau saya belakangan, ibu lebih dulu ya. Nggak ada yang tahu, semuanya bisa kejadian. Makanya ayo kita persiapkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika meninggal masih dalam keadaan maksiat begini. Dengerin yang keyboard ya Bu ya. Masih setengah ya.
dikasihkan diri. Jangan sampai ketika kita lagi senang-senang gini, makanya kapan-kapan kalau lagi ngumpul PPMI begini, doorpressnya dikasih yang lebih bagus apa gitu kan. Jangan produk tapi apa kain kafan gitu misalnya. Nah, nanti dia kain kafannya. Buat apa? Ya buat sarung guling kayak atau bantal gitu kan ya. Karena ketika kita ingetin itu setiap hari kemudian ada kain kafan di situ, syukur-syukur ibu-ibu awal sudah bisa ngebooking kuburan buat kita. Itu masya Allah, itu bakal ya kapan-kapan dicoba beli kain kafan sama suami sama istri, nanti coba beli kain kafan, nanti malam Jumat coba lampunya dimatiin. Banyak lagi nanti udah lepas baju semuanya coba dipakai sambil buka MP3 play surat Murotal Yasin gitu ya. Ya Allah Bu ya, itu bakal ngingetin kita bahwa usia kita tuh pendek dan banyak amal kita yang masih. Sekali-kali itu mustajab banget. Nah kapan-kapan nanti kalau mau kasih berkas ya bisa beli di depan kalau ada kain mori. Usia kita tuh pendek dan setelah kita usia selesai, apakah selesai untuk tanggung jawab kita? Belum. 60 tahun selesai belum, masih ada alam barzakh 70 tahun. Di sana kita bakal kemudian habis ketika kita tidak mendapatkan keimanan yang baik, habis diajar sama penjaga-penjaga kubur. Tapi bisa kemudian kita mulai ketika kita mencintai Allah Rasulullah, maka Rasul bisa menemani kita di sana dan amal kita yang akan menemani di sana. Dan selesai di sana 70 tahun? Belum, masih ada padang mahsyar 50.000 tahun yang semuanya tidak akan bergeser kaki seseorang hamba sebelum ditanya 4 hal. Salah satu yang akan ditanya, kemana harta kita akan kita berikan? Akan kita belanjakan. Sudahkah harta kita? Dari mana kita dapatkan dan akan kita belanjakan ke mana? Dan semuanya orang akan saling tagih-menagih di sana. Antum yang kemudian pernah utang sama tukang parkir gak dibayar, Pak besok ya gak ada uang receh nih. Wallahi besok tukang parkirnya akan nagih di sini. Pak dulu jenengan belum bayar tukang parkir karena udah gak ada duit, amal kita berikan. Makanya jangan sampai nyepelin utang. Makanya yang masih ingat coba ingat, kalau sampai gak ingat coba bikin status dulu, ada yang saya utangin nggak? Kalau ada coba dong ingetin saya. Kadang kita kan kalau zaman dulu belum ngaji itu kan nggak tahu kalau harus dicatat. Setelah itu gimana? Setelah padang mahsyar selesai, ditimbang dengan amal kita, kalau baik akan jadi surga, kalau jahat di neraka. Dan surga itu masya Allah panjang sekali, seperti palu yang dalamnya itu sekitar kalau dilempar dari atas ke bawah itu 70 tahun baru sampai ke bawah. Bumi itu 70 tahun. Ketika berlayang-layang di atas, para malaikat Jabariyah bertanya, apa belum ada yang ngasih kalian tentang Islam, yang ngasih kalian tentang syariat? Kok sampai-sampainya kalian kemudian turun ke neraka sini? Kemudian kita semuanya menjawab, sudah wahai malaikat. Kami kemudian menafikan orang-orang itu. Kami tidak pernah mendakwakan Islam. Jangan sampai. Makanya kita meminta sama Allah supaya kemudian kita semua yang hadir di sini Allah berikan surganya Allah, dan kelak kemudian kita bisa berkumpul sebagaimana di surganya Allah sebagaimana persis kita berkumpul hari ini, dan orang-orangnya masih sama. Andaikan ada teman-teman kita yang tidak ketemu, Allah ngasih kemudian kesempatan kepada kita buat orang soleh itu bisa ngasih syafaat temannya. Makanya jangan sampai kalau ini kenalan betul, nanti kalau temannya nggak ketemu di surga, nggak ketemu saya misal, nanti bapak coba cari saya gitu. Dulu kemudian kita pernah belajar bareng, ingetin bareng, meskipun ya saya jauh dari bapak, cuman ya ayo kemudian kita saling ingetin bareng-bareng. Nah kalau nggak ketemu saya, coba cari saya insya Allah. Dan ketika kita di surga, masya Allah nggak ada kenikmatan yang lebih indah daripada surga. Dimana kemudian di situ ada hari Jumat, Allah akan bukakan tirai-tirai, ada 3 tirai di sana. Ketika tirai pertama dibuka, maka ada cahaya yang menyejukkan hati, cahaya tapi menyejukkan hati. Bukan menerang, bukan bikin silau, cahaya menyejukkan hati. Tirai kedua dibuka, akan ada sebuah udara yang wangi, saking wanginya itu kita jadi tenang sekali bayangnya. Yang ketika Allah buka di tirai ketiga, yang terakhir, maka kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla di situ dengan bentuknya Allah kita bisa melihat. Itu masya Allah, itulah kenikmatan yang harusnya kembali kita minta setiap hari sama Allah. Cuma kadang kita lupa sama yang 60 tahun. Kita cuma menganggap dunia hidup itu cuma di sini. Seolah kita kalau di sini gagal masalah duniawi, kita gagal sama yang enggak Bu. Bisnis gagal, itu masih Allah akan kasih nilai lagi. Nanti makanya nanti akan belajar bisnis sama nanti Coach Fitra Jaya dan lain sebagainya. Cuma saya mau ingetin bahwa di sini apapun yang kita lakukan harusnya kemudian semua bisnis kita harus dalam keadaan kita kepengen dengan dakwah. Jangan sampai kemudian sekedar buat ya sekedar nyari duit doang. Betul ya? Dan bagaimana cara dapatkan pahala yang jauh lebih besar? Usia yang pendek. Usia kita berapa tadi? 60 tahun. Mau nggak usia 60 tahun tapi amal kita kayak 1000 tahun?
Ya kan, ya, kayak bisnis kan gitu kan ya. Kita pengennya bisnisnya sebentar, ribetnya sebentar, habis itu autopilot, ya kan? Autopilot kan gitu kan ya. Kita diem, bisnisnya jalan-jalan. Mau juga nggak sih kemudian kita kepengen diem, tapi pahalanya jalan terus, meninggal pahalanya jalan terus, mau? Caranya gimana? Nah ternyata Allah udah ngasih cara. Caranya gimana?